hari ini kan kita akan ngebahas tentang technical analysis ya. Nah, technical analysis ini kan sebuah tools atau cara menentukan nih investment decision kita melalui grafik, melalui chart ya. Nah, kebetulan hari ini kita akan dijelaskan oleh narasumber kita, Bapak Untung Wijaya ya, dari investment specialist kita di Trimegah. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Untung, mungkin kita bisa langsung masuk aja ke dalam materi, mungkin teman-teman udah melihat materi dari Pak Untung nih. Oke, kita di pasar keuangan itu kan tahu ada dua nih. Untuk analisa itu, pertama adalah fundamental, yang kedua adalah technical analysis. Tapi kebanyakan dari kita semua, kita hanya tahu technical analysis itu hanya tahu sedikit banget. Yang paling sering kita dengar itu soal hanya seputar support dengan resisten kan. Pagi ini saya ingin share ke teman-teman sekalian basic dan intinya dari technical analysis ya. Kenapa trader sering gagal? Pertanyaan yang sering muncul ya, baik ke teman-teman maupun ke diri sendiri. Saya juga sering tanya juga. Saya beli, kemudian teman-teman sering mengalami, dulu saya juga sering mengalami. Saya jual, kemudian harga naik terus nih. Nah udah, dari dua kejadian ini sepertinya kita tuh desperate kali ya. Ini market tuh apa-apaan ya. Mempermainkan saya atau bagaimana, atau sentimen kepada saya nih, market itu. Solusinya apa? Kita memahami technical analysis. Ini satu garis yang di sini muncul. Ini adalah anggapannya, deskripsinya itu harganya itu, harga saham itu lagi naik ya. Kemudian harganya koreksi. Itu pasti terjadi di pasar. Oke, teman-teman sekalian juga pasti suka mengalami dan sering mengalami setelah harganya naik berhari-hari, kemudian dia koreksi harganya. Kemudian, nah di sini kita muncul Pak. Ya, saya sebutkan bahwa di sini adalah harga tinggi yang kita pakai satu bahasa untuk hari ini yaitu new high. Kemudian harga naik kembali, rally lagi. Di sini kita muncul namanya new low. Oke, kita jadi samakan dulu bahasanya ya. Yang harga di puncak ini, di peaknya ini kita sebut dengan new high. Kemudian di sini adalah low, new low. Nah, pada saat dia rally, naik kembali, dia pasti akan koreksi kembali, Pak. Kemudian, nah di sini kita muncul adalah higher high. Artinya apa? High yang terjadi yang kedua kali ini lebih tinggi daripada high yang di sini. Kemudian harga kembali rally. Di sini muncul higher low, yaitu kita lihat low yang ada di sini lebih tinggi daripada low yang sebelumnya. Kita sebut dengan higher low. Nah, setelah rally kembali, harga itu pasti akan koreksi lagi. High-nya sendiri lebih tinggi dari yang sebelumnya. Kita sebut tetap ini adalah higher high. Ini kami singkat dengan HH ya, supaya nggak terlalu penuh nih. Kemudian dia rally kembali, Pak. Di sini muncul lagi higher low. Kami singkat juga dengan HL ya, supaya gampang bacanya. Terus seperti ini, Pak. Ini udah masuk ke fase yang berbeda nih ya, Pak Untung ya. Nah, di sini udah mulai. Jadi gini, pada saat kita menemukan formasinya ini adalah higher high dengan higher low, terus seperti itu, kita masuk ke fase bullish market. Oke, nah pada saat di sini ada pergerakan yang agak berbeda nih. Di sini dia rally, kemudian di sini mencapai harga high-nya dan dia koreksi lagi. Nah, koreksinya ini cukup besar ya. Beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Yang ini kecil, ini kecil, ini kecil, ini kecil. Nah, di sini besar. Oke, kemudian dia naik lagi. Kita pikir ini bakal rally lagi seperti ini ke atas seperti yang sebelum-sebelumnya, Pak. Ternyata dia turun. Oke, nah ya di sini. Nah, oke, kita lihat ada perbedaannya, Pak. Pada saat kita di sebelah kiri, harga low-nya itu selalu lebih tinggi. Di sini low lebih tinggi, di sini low, di sini lebih tinggi. Harga high pun demikian. Di sini lebih tinggi, di sini lebih tinggi, di sini lebih tinggi, di sini lebih tinggi, dan di sini lebih tinggi. Tapi pada saat kita masuk ke sisi sebelah kanan, harga dari harga tertinggi dia koreksi, habis koreksi dia naik lagi, tapi naiknya tidak lebih tinggi dari yang sebelumnya. Dia turun. Nah, di sini turun, oke, yang tadinya low-nya itu selalu lebih tinggi menjadi lebih. Nah, di sini ini adalah salah satu pertanda bahwa market itu berubah arah.
Jadi pada saat di sebelah kiri market ini naik dengan kita sebut dengan bullish trend, di sini sudah berubah menjadi bearish trend. Kita lihat lagi, high-nya lebih bawah lagi. Ini high tertinggi, ini high-nya lebih bawah, ini high-nya lebih bawah. Terus dia turun lagi, low-nya lebih bawah lagi. Harga naik lagi, turun lagi. Low-nya lebih bawah lagi. Demikian market bergerak sampai ke bawah. Nah, dari sisi gambaran ini Pak, kita harus tangkap maknanya apa? Bahwa kalau kita mau trading, masuklah di sini Pak, di uptrend. Kenapa? Kayak gini. Kita selalu tahu bahwa kalau beli lagi turun nih, jual lagi naik. Ya, itu benar. Itu benar 100%. Beli lagi turun, jual lagi naik. Ada tapinya. Tapinya apa? Kita harus tahu dulu trennya itu lagi di mana. Kalau kita trennya lagi di uptrend, beli lagi turun. Betul Pak. Jual lagi naik. Beli lagi turun, beli. Lagi naik, jual. Lagi turun, beli. Lagi naik, jual. Nah, kita berbulan-bulan mengalami masa ini. Enak banget. Benar, lagi turun pokoknya gue beli deh. Begitu naik, gue jual. Oke, berbulan-bulan jadi suatu kebiasaan. Sampai suatu saat ternyata market itu berubah dari bullish menjadi bearish. Jurusnya sama, yaitu beli lagi turun, jual lagi naik. Nah, pada saat dia lagi turun, oke, beli. Kemudian harga benar naik, harganya naik, tapi naiknya cuma sedikit. Taunya turun lagi. Begitu turun, beli lagi. Jurusnya sama kan? Beli lagi turun, jual lagi naik. Harga naik lagi, benar, naiknya hanya sedikit lagi. Dan ternyata turun lagi. Nah, demikian terus market terjadi sampai kita sendiri bingung gitu kan. Loh, 6 bulan kemarin saya pakai jurus beli lagi turun jual lagi naik, saya profit terus ya. Bahkan kalau saya beli di sini terus harga turun, ya kita ngomong bahasanya kita kecantol di market. Tahu-tahu balik lagi. Enak banget kan? Tapi di fase yang ini, wah kita desperate. Setiap saya beli naiknya sedikit, turunnya banyak lagi. Saya beli lagi, naiknya sedikit, turunnya banyak lagi. Nah, akhirnya kita itu desperate. Jadi setelah kita tahu ini, hal tersebut bisa kita hindari. Jadi intinya adalah carilah pasar bullish trend. Ciri-cirinya bullish trend yaitu kita terbentuk ada higher high formasi dengan higher low formasi. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Pertanyaannya adalah, wah Pak, kalau lagi bearish kayak begini bagaimana? Terus kapan ini berakhir? Bearishnya ini, turunnya ini kapan berakhir? Kita lihat pergerakannya. Pergerakan selanjutnya dari harga sini, tiba-tiba ada pergerakan harga naik. Sama seperti ini, kita masih belum yakin dong. Dia turun lagi. Nah, waduh, waktu di sini, untung saya nggak beli. Harga naik, turun lagi. Nah, pada saat di sini bagaimana? Kita di sini takut harganya akan turun lagi. Bisa jadi, Pak. Kita nggak pernah tahu. Ini udah berubah formasi lagi, Pak Gary. Kita lihat pada saat dia bergerak naik, bottom. Oke, nah kita bisa sadar, Pak, bahwa apa? Yang tadinya high-nya itu selalu di bawah, lebih rendah. Di sini high-nya lebih bawah, betul Pak Gary? Ya, betul. Di sini pada saat market bergerak ke sini, terbentuklah high-nya lebih tinggi. Nah, pertama kali high-nya ini terbentuk lebih tinggi, ini adalah transisi market, Pak. Transisi market yang dimaksud apa? Transisi market dari marketnya bearish, dia transisi mau menjadi bullish kembali. Nah, pada saat ya sekali nih ketemu high-nya lebih tinggi ya, Pak. Ya, betul. Itu pattern di bawah itu yang sering disebut dengan double bottom itu ya, Pak Untung ya? Benar. Nanti sama saya dijelasin ya. Ya. Pattern-patternnya ya. Nah, setelah dia higher high, kemudian koreksi. Nah, ingat bahwa harga itu kalau lagi setelah dia rally berhari-hari, dia pasti akan koreksi. Seperti yang di sebelah kiri ini. Begitu dia koreksi, harga kembali naik lagi, naik ke atas, high-nya sudah tinggi lagi ya Pak. Nah, 2 kali higher high, ini kita sebut kita sudah masuk ke market bullish. Jadi yang pertama kali higher high kita sebut dengan transisi.
Ya, jadi ini pemilu ini udah menang, cuma belum di apa? Kabinet baru ini belum Lantik Pak ya. dilantik, benar Pak. Tapi kita udah tahu nih pemenang presiden barunya siapa. Oke, itu ya. Nah, balik lagi setelah 2 kali higher high, kita masuk lagi ke market bullish kembali. Ya. Jadi sederhananya kalau kita ngelihat di layar ini, market itu bullish, kemudian biasanya dia sideways, biasanya pasti ada sideways di atas, kemudian setelah sideways di atas ngebentuk low yang lebih bawah, masuk ke bearish market. Kapan bearish market berakhir? Itu pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Market bearish berakhir setelah ada high yang lebih tinggi. Ini akan lanjut kembali ke sini, marketnya rally. Pertanyaannya lagi selalu seperti yang umum. Kapan market bullish berhenti? Takut semuanya, bener kan? Takut ya, kita udah kurang lebih 2 bulanan ya. Market ini secara short term-nya sendiri, marketnya naik, bener Pak Geri? Ya. Ya, Pak Geri juga pagi-pagi selalu nanya ya, sering ya? Iya dong. Ya, sering nanya ya, kalau udah naik-naik ini kapan jatuhnya itu ya? Ya kan kalau kita udah punya saham mungkin ya yang udah untung kan, kita kan sebenarnya kan perlu tahu ya, oh kapan nih kita mau jual ya kan. Nah Pak Untung, berarti Ya. Apakah saham ataupun market itu selalu bergerak dengan formasi yang seperti ini berulang pada kenyataannya atau gimana nih Pak Untung? Betul Pak. Jadi pergerakan di financial market itu akan selalu berulang Pak. Jenis sahamnya apapun juga itu akan selalu berulang. Nanti setelah saya sharing teorinya, kita langsung nanti masuk ke realnya. Buka market grafik yang sebenarnya ya. Bapak Ibu, sekarang saya sharing sedikit tadi yang disebutkan oleh Pak Geri. Ya, ini apa sih? Oh, ada tulisan shoulder, ini ada tulisan head, ini ada tulisan shoulder lagi ya. Kemudian di sini ada tulisan bottom, ini ada bottom. Jadi gini, pada saat market bergerak membentuk high dengan low, ya, sering sekali terjadi pattern yang menunjukkan kepada kita nih, jadi membuat kita itu jadi jauh lebih gampang melihatnya Pak. Kebenaran jadi bentuk patternnya itu seperti kita sering sebut dengan head and shoulder, merek sampo, bener? Nah merek sampo itu gimana? Nah intinya kan sebenarnya balik lagi bahwa pada saat dia rally, ini high-nya, ini low-nya, ini low-nya. Harga turun low, kemudian naik lagi. Pada saat dia naik lagi, harga turun lagi ngebentuk new low. Nah, pada saat dia ngebentuk new low, oke, kita lihat Pak. Kita ngelihat, oke, waduh, ini ada new low. Terus kita lihat, wah ini kok bentuknya seperti manusia ya. Ini shoulder, ini bahu kiri, ini kepala, ini bahu kanan. Sudah ada new low, ya, low-nya itu lebih bawah, kemudian kebentuk head and shoulder ini. Ya, ini juga tanda Pak. Ini bahwa market itu sudah berbalik dari bullish menjadi bearish. Itu tandanya. Nah, kalau yang double bottom bagaimana? Gini, suatu waktu saya yakin bahwa kita akan ketemu dengan bearish market kembali Pak. Ya, teman-teman sekalian itu saya make sure kita pasti akan ketemu dengan bearish market lagi. Ya. Pada saat bearish market, ketakutan akan muncul kembali. Mau beli, takut turun lagi, orang nebak-nebak. Kapan beresnya nih? Kapan market berbalik arah? Bentuk yang sering terjadi dan paling sederhana terjadi itu yaitu double bottom. Yaitu pada saat dia harga turun, ini bottom. Di sini kita nggak pernah tahu nih Pak. Pada saat market bergerak kayak begini, kita nggak pernah tahu loh Pak. Bener? Kita jangan mendahului market. Nah, market naik ke sini, kita masih belum tahu juga. Market turun lagi, harganya turun lagi, kita masih belum tahu juga. Nah, pada saat market bergerak kayak begini, oke, pertama tadi kebentuk higher high. Nah, setelah kebentuk higher high, kita bisa ngelihat, loh, ini ada bentuk double bottom. Oke, nah ini transisi market dari bearish menjadi bullish. Ini yang paling sering terjadi. Nanti kita bakal praktekin nih. Di sini ada namanya garis ke atas warna hijau ya. Kita sebutkan yang tadi saya sebutkan bahwa ini adalah garis uptrend. Nah, pada saat dia mulai bolak-balik di harga yang range-nya itu kurang lebih ya 10-20%, yang ini kita sebut dengan sideways market.
sideways trend. Kemudian di sini ada downtrend. Di pasar keuangan kita mengenal hanya 3 trend. Yang pertama adalah uptrend, yang kedua adalah sideways, yang ketiga adalah downtrend. Kita cuma ada 3 trend ini. Oke, nah sekarang pertanyaannya, tadi Bapak ngejelasin tentang higher high, higher low, oke ini bullish. Terus gimana caranya nih? Kapan saya harus masuk? Nah, biasanya pertanyaannya itu kan, kapan saya harus masuk? Benar? Tadi ingat ya, pada saat dia rally, ini high, koreksi, ini jadi new low, jadi higher low, kemudian dia naik lagi, jadi higher high, dia koreksi lagi, dia rally lagi, ini jadi low-nya lebih tinggi. Nah, saya ambil contoh di sini Pak. Pada saat dia udah rally, kemudian dia koreksi ini berhari-hari, misalkan 3 hari atau 4 hari ya, koreksi. Begitu market berhenti koreksi dan dia berbalik naik, ya biasanya kalau teman-teman trader tuh nyebut, wah ini marketnya hijau nih, wah ditutup hijau. Oke, pada saat dia mulai naik, ditutup ini, oke di level ini kita asumsikan kita beli ya di harga ini. Nah pertanyaannya adalah gini, kalau beli kan bisa naik bisa turun, bener nggak Pak? Kalau naik udah nggak usah dibahas, semua happy, bener kan? Kalau turun, nah nanyanya gitu kan, kalau turun gimana? Oke, nah pada saat turun kita harus tahu level stop loss-nya. Nah level stop loss-nya itu mudah, yaitu di bawah low yang sebelumnya Pak. Ya teman-teman sekalian bisa dilihat di sini. Kalau kita sama-sama nemuin nanti pergerakan market ya, naik, kemudian dia koreksi, di sini naik lagi, kita sama-sama beli di level ini, harus tahu stop loss-nya itu di mana. Oke, ini harga low-nya. Oke, nah jadi stop loss-nya itu di bawah harga low ini. Paham ya? Nah, Pak Untung, berarti Ya. gini, kalau dari garis yang garis belinya ini kan sebenarnya belinya kan bukan waktu lagi turun, ternyata belinya waktu lagi naik kan Pak Untung bilang kan. Nah ya, pada saat market itu udah mulai naik ya Pak. Nah, Pada saat dia market mulai naik 1 hari lah gitu. kenapa nggak beli waktu lagi turun Pak Untung? Lebih murah. Gini Pak, kalau misalkan kita terjadi nih Pak, market ini turun, skenario-nya ya Pak ya, market ini turun, oke di sini, terus dia turun lagi, terus sampai ke sini Pak. Nah, ini lagi turun, taunya dia nge-break malah ke low Pak. Nah, beda kalau pada saat dia mulai naik lagi. Kita buat menghindari, jadi gini, kita buat menghindari pergerakan market yang tidak sesuai dengan harapan kita Pak. Itu pertama. Yang kedua, kalau market sudah mulai rebound, berarti di pasar itu sudah mulai ada ya pembelian itu lebih besar daripada penjualan, makanya harga naik, benar kan Pak? Nah pertanyaannya saya balik ke Pak Gary. Pak Gary bisa tahu nggak kapan market itu buyer lebih besar dari seller di market Pak? Kalau kita artinya apa? Sebenarnya gini, saya tanya balik ke Pak Gary. Pak Gary pengen beli satu saham. Nah, yang pertama itu ya kita beli anggap 3 minggu kita bisa take profit, atau ya oke lagi turun kita beli, turun terus kita beli, tahu-tahu kita nyantol 3 bulan baru bisa keluar lagi. Mungkin jualnya masih tahun depan ya? Ya tahun depan saya anggaplah saya lagi baik ya, anggaplah 3 bulan bisa jual lah. Iya. Nah pasti kan kita pilihnya kalau bisa ya 3 minggu lah, ngapain gua harus 3 bulan atau 1 tahun, bener kan? Nah kalau kayak gitu kan kita butuh namanya ya buying power di pasar, betul kan? Kapan kita tahu ada pembelian lebih besar daripada penjualan? Pada saat market itu sudah mulai hijau Pak. Makanya di level ini Pak, mulai rebound baru kita beli. Nah teman-teman sekalian gini, yang paling penting sendiri sebenarnya bukan dari titik masuknya, karena gini, kalau kita uptrendnya ini kita udah benar, ya boleh aja Pak Gary mau beli di sini. Ya kalau misalkan belinya Pak Gary punya duit lebih banyak dari saya, ya tentunya bisa bertahap ya kan. Ya. Yang paling penting adalah stop loss-nya Pak. Kita harus tahu level stop loss-nya. Ya gampangnya tadi saya ulang ya. Kita beli di sini, stop loss-nya di mana? Di low yang sebelumnya. Di bawah harga low yang sebelumnya. Oke. Nah, kalau kita beli di sini Pak, terus naik, anggaplah di sini jual, oke, atau di sini. Kemudian market turun lagi, kemudian dia rebound, naik lagi. Di sini kita beli lagi, betul Pak? Ya. Stop loss-nya di mana? Di bawahnya garis buy itu berarti Pak? Ah, ini betul. Ya, di sini level stop loss-nya. Ya. Berarti kita harus selalu mengacu ke higher low yang sebelumnya ya berarti Pak Untung? Betul.
Ya, jadi di sini kita beli, di sini level stop loss-nya. Oke, harga naik lagi nih, kita jual ya Pak. Kemudian dia turun lagi. Turun lagi, oke, naik lagi, di sini kita beli lagi. Kita beli, level stop loss-nya di mana? Di Bawah. bawahnya. Ya, betul. Nah, oke. Harga naik lagi, jual ya Pak. Ya. Oke, terus turun lagi ya. Hmm. Wah, biasanya habis turun lagi ini di sini lebih besar. Wah, biasanya teman-teman lebih happy. Kalau turunnya lebih besar berarti diskonnya lebih gede dong. Beli lagi berarti Pak untungnya. Oke, harga rebound di sini. Beli, Pak. Betul? Kita kan nggak pernah tahu yang ini belum terjadi, benar? Pada saat kita beli di sini, harga naik, Pak. Anggaplah Pak Gary belum sempat jualan, Pak. Oke. Harga turun. Habis harga turun, tadi yang kita sebut low-nya lebih bawah. Nah, harga naik lagi gimana? Harga naik lagi, naik sedikit, turun lagi. Nah, di sini Pak, pada saat dia mulai menguat, terus menguat berapa hari, tahu-tahu dia turun lagi. Begitu dia melemah, ya udah, posisi beli kita yang di sini kita jual. Oke, kita jual. Nah, terus teman-teman nanya, wah Pak, berarti saya cut loss dong, saya jual rugi dong. Betul nggak? Betul. Oke, teorinya gampang, jual. Tapi pada saat kita ada di lapangan, kita berhadapan dengan pasar, apalagi juga itu uang kita sendiri, waduh, cut loss nih, mulai garuk-garuk kepala, benar nggak Pak? Nyatanya udah keringetan dulu, aduh nih di cut loss nggak ya, di cut loss. Kadang terlalu banyak berpikirnya itu ya Pak ya, akhirnya ketinggalan kita akhirnya. Ya, betul. Nah, saya ini bagikan trik ya. Jadi selain kita belajar technical analysis, saya bagikan trik caranya. Kita nge-hack otak kita nih Pak. Kita hack otak kita ya, hacknya dengan hack yang benar ya. Gini Pak, pada saat kita masuk ke pasar saham, kita itu kan berbisnis. Saya jalanin bisnis, tapi ya pasar saham itu sebagai alat saya. Misalkan saya berbisnis, bisa juga jual beli mobil ya, mobil itu sebagai alat saya, benar kan? Ya, nah sama saham juga, ini kita bisnis. Nah, sekarang kita pada saat kita menjalankan bisnis, Pak, kita kan harus, yang kita utamakan adalah bahwa kita make money secara kontinu, betul? Ya, pada saat kita ngelakuin bisnis, sometimes kita ngelakuin kesalahan. Saya anggap saya jual beli mobil, ya, jual beli mobil. Terus, oke, kita tahu Avanza atau misalkan Jazz yang paling laku ya kan. Satu waktu saya ngedengar bahwa, waduh, Honda ngeluarin misalkan Jazz model terbaru. Normalnya adalah Jazz tipe lama itu harganya akan turun, betul nggak? Kebenaran saya punya stoknya Pak. Ya, nah, ya syukur-syukur orang-orang belum tahu nih Jazz terbaru akan di launching. Syukur-syukur. Saya berharap ada pembeli yang kagak up to date nih, ya, kagak gaul. Tapi misalkan saya asumsikan, Pak, semua itu masyarakat itu gaul. Kan kita lagi di media, kita udah di dunia online, bener kan? Ya. Semua asumsikan saya pembeli saya itu adalah gaul punya ya. Wah, Pak Untung, saya mau beli Jazz Anda deh, gitu kan? Ya. Saya misalkan buka harga 150 juta awalnya. Kita tahu Jazz terbaru akan di launching. Kebenaran, pembeli saya tahu, wah 150 juta nggak bisa lah Pak. Ya, ini Jazz mau keluar loh model baru. Gimana Pak yang saya lakuin? Ya, saya nggak bisa jual dengan untung karena semua pembeli saya tahu Jazz-nya akan launching model baru. Ya sudah, saya better jual aja, bisa break even atau jual rugi, betul kan? Kenapa? Pada saat saya jual rugi, Jazz terbaru nongol. Begitu Jazz terbaru itu udah di launching, nongol ada di pasar, Jazz yang lama makin turun nggak Pak? Dan kita punya modal lagi untuk beli Jazz yang baru Pak ya sebenarnya. Iya, saya bisa dagang lagi, bener kan? Daripada saya pegang terus itu Jazz, taunya harganya turun terus, makin jauh di bawah modal saya, ya. Modal saya, ya udah, uang nggak bisa keputar, bener kan Pak? Ya. Kenapa saya berani melakukan itu? Karena saya udah tahu bahwa ini mobil Jazz saya akan turun lagi. Better saya jual, bener kan? Itu pertama. Yang kedua, saya juga hitung-hitung. Loh, dalam 1 tahun ini kan saya jual beli mobil udah banyak. Ya, misalkan saya anggaplah saya udah jual 20 unit, ya. 1 unit saya profit 3 juta. Berarti total saya udah profit 60 juta. Kemudian ini saya jual rugi Jazz saya. Karena tadi cerita yang tadi, saya rugi misalkan 10 juta Pak. 60 juta saya udah untung. 10 juta saya rugi yang ini. Saya masih untung berapa? 50 juta, kita akumulasi, betul nggak?
Nah, sama juga di pasar saham. Pada saat kita di sini, oke, kita beli, di sini level stop loss, naik, profit. Di sini kita beli, level stop loss, harga naik, kita udah profit lagi. Di sini kita beli, harga naik, profit lagi, betul Pak? Di sini naik, beli. Di sini beli, harga naik, kita profit lagi. Di sini kita beli, taunya kita cut loss. Akumulasi keuntungan ditambahkan dengan kerugian ini, Pak. Yang penting kerugian itu tidak lebih besar dari keuntungannya, kan sebenarnya gitu Pak ya? Ya, setelah dijumlahkan, oke, itu kita tetap positif, betul kan? Kalau kita nggak pasang stop loss, apalagi kita yang kita ngeliat grafik otomatis trader ya, mau di sini selama 6 bulan profitnya 100 kali Pak, tapi sekali kena sapu kita nggak pakai stop loss, ini semuanya habis Pak profitnya, bahkan modal-modalnya juga terus besar. Tentunya ya teman-teman juga mengalami lah, kita kena badai bener ya, pasar itu turun, oke, badai turun itu berapa bulan kemarin ya, hari Februari bener, terasa kan, bukan berapa bulan loh itu ya, kayaknya profit 5 tahun itu habis dalam waktu 2 bulan bener? 1 bulan Pak ya? 1 bulan ya. Caranya kita buat ngehack otak kita supaya kita mau melakukan cut loss pada saat downtrend ya, seperti itu. Kita harus ingat ya, kita udah profit berapa, yang di sini ya kita operasional cost lah, bener, kita buang, kita cut loss supaya kita punya modal lagi. Pak Untung, ini ada pertanyaan nih yang mungkin bisa di-relate sama grafik ini. Ya. Kenapa sih stop loss-nya itu bukan di higher low yang pas di bawah harga buy-nya Pak, melainkan stop loss-nya itu di higher low yang bawahnya lagi? Pada saat kita di sini beli, kita belum bisa menyebut bahwa di sini adalah higher low, Pak. Higher low terbentuk pada saat dia sudah higher high. Iya, betul kan? Ya, higher, kita tahu ini adalah higher low pada saat harga sudah ada di atas garis higher high. Oke, harga running ke sini nih Pak. Betul, ini pertanyaan bagus nih Pak. Ya, mengingatkan saya pada saat harga running ke sini, stop loss-nya naikin aja ya. Dari level sini naikin ke level, kan harga ada di sini kan, berarti di sini sudah jadi higher low, betul? Kita namanya ini trailing stop ya. Bahasa keren itu trailing stop ini ya. Jadi stop loss-nya dinaikin. Kalau saya rangkumkan dari slide ini, sebenarnya adalah kita ini sebagai investor, yang penting itu kita sebenarnya berinvestasi di saham yang pergerakannya itu uptrend ya, jangan waktu lagi downtrend. Karena kalau pergerakannya lagi downtrend, ya seberapa rendah pun harga yang kita coba beli, pasti akan terbentuk harga yang lebih rendah lagi, kira-kira gitu kan? Lebih bagus kita sebut dengan trader Pak. Oke ya. Karena kalau investor itu berbeda tekniknya. Ya, kita ngomong ini kita sebagai trader ya. Bahwa trader ya masuk pasar, kita sebagai trader itu di uptrend. Kita nggak bahas investor dulu ya Pak, pakai bahasa trader, masuklah ke uptrend aja. Ini juga ada pertanyaan nih, berarti apakah artinya pada saat downtrend itu kita tidak perlu beli saham dulu? Kita sebagai trader ya, saya sebagai trader ya, pada saat downtrend ya udah tinggalin market ya sampai kebentuk nanti higher high, baru kita masuk lagi. Siapa yang tahu bottomnya ada di sini Pak? Belum ada yang tahu ya, karena belum terjadi. Ya belum terjadi, ya kita jangan, kita sebagai trader ya kita jangan membuat asumsi gitu kan, bahwa oh ini bottomnya ada di sini. Kita tahu pada saat market terjadi Pak, turun Pak, orang yang belum terjadi kan nih, saya ada di sini, kebayang nggak Pak, harga high dari sini sampai ke sini, orang ngomong udah murah, terus dia beli lagi, naikin sedikit turun lagi, udah murah beli lagi, taunya turun lagi, bener kan? Murah itu kalau dibeli naik Pak, betul kan? Kalau saya ya, kayak jadi gini, kita sebagai trader kita punya rules-nya bahwa saya beli disebut murah kalau setelah saya beli itu naik. Kalau walaupun udah turun harganya 20%, saya beli lagi, ya turun lagi, nggak naik-naik, ya itu bukan murah, bener nggak Pak? Murah itu yang kita beli, itu naik Pak, itu murah. Flashback ya, bahwa technical analysis itu basic apa sih gitu kan. Nah, buat teman-teman sekian, itu silakan googling ya, bahwa basicnya sendiri itu dari Dow Theory, Charles Dow, yang membuat awalnya tentang technical analisa ya. Oke, yang tadi itu kita sebut dengan precision Dow Theory. Oke, nah Dow Theory itu poin pertama yang Charles Dow ungkapkan, yaitu market discount at everything. Maksudnya apa sih? Dari tadi saya cuma ngelihat pergerakan harga. Nah,
nanti kita akan masuk ke volume. Artinya apa? Discount everything itu, bahwa pergerakan harga itu sudah mencerminkan apapun yang terjadi di pasar. Jadi dari technical analysis, kita hanya konsentrasi terhadap pergerakan harga dengan volume yang terjadi di pasar, Pak. Kita nggak mikirin lagi, ini kenapa sih naik, kok ini turun gitu kan. Kenapa ya, alasannya apa ya. Jadi dari technical analysis murni, kita nggak butuh alasan, Pak. Kita nggak peduli dengan itu. Kita hanya peduli tentang higher high, higher low. Kita pedulinya itu aja, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Kenapa? Apa yang terjadi di pasar itu sudah merefleksikan. Kalau kita sambungkan juga misalkan dengan, biasanya kan teman-teman kan selalu tanya, loh ini kenapa gue buy? Bener nggak? Yang sudah mengerti technical analysis pun sering tanya, tuh kenapa beli? Ini ada story apa? Nah itu kan. Ya sebenarnya kalau kita murni ya udah kita skip aja, kita nggak butuh story apa-apa. Gitu ya. Kenapa? Karena semuanya udah terjadi. Dan biasanya bahwa apa? Market itu rally dulu, baru ceritanya nongol di media massa, betul nggak? Yang kedua, oke, market mempunyai 3 tren. Nah, yang tadi, ya, uptrend, sideways dengan downtrend. Yang ketiga, major trend. Tadi kan kita tahu bahwa bullish, sideways dengan bearish. Nah, di sini 3 fase ini kita bicara lebih detail bahwa di market itu kenapa sih bisa ada bullish, bisa ada koreksi, Pak. Anggaplah saya berandai-andai lah. Anggap saya punya uang kasarnya 50 miliar lah. Terus saya ngelihat satu emiten, satu perusahaan. Saya bukan technical analysis ya, Pak ya. Saya anggaplah orang kaya lah. Saya punya uang 50M, saya ngelihat satu emiten, satu perusahaan. Wah, ini bisa jadi diamond nih. Kenapa? Saya mempelajari company-nya. Saya masuklah ke pasar. Kemudian saya melakukan pembelian. Oke. Nah, tentunya gini. Saya asumsikan juga ya, pertama bahwa ini adalah small dengan medium cap emiten ya, Pak. Ya, bukan BRI nih, 50M saya beli BRI nggak gerak nih, Pak. Medium cap-nya ya. Saya beli 50M, tentunya kalau sekaligus saya beli di pasar dalam satu waktu 50M, harga terbang nggak karuan, bener nggak, Pak? Tentunya saya sebagai buyer, saya pengen pembelian rata-rata saya serendah mungkin dong. Pada saat saya ngelakuin pembelian, misalkan pembelian truk, saya makan 2 harga, 3 harga, sebesar 5M. Langsung layar tuh penuh, bener nggak, Pak? Biasanya langsung layar penuh, wah banyak yang ikutan dong retail. Begitu banyak yang ikutan, tentunya kan saya baru punya 5 miliar. Kalau sama saya beli lagi, harga naik lagi dong. Saya kan pengen average rata-rata saya di bawah, bener nggak, Pak? Akhirnya saya berhenti dulu. Saya stop pembelian saya. Begitu saya stop pembelian saya, kita asumsikan bahwa di emiten itu nggak ada buyer gede lagi. Artinya apa, Pak? Makin yang ada makin naik. Bener nggak? Turun lagi. Begitu turun lagi, saya beli lagi. Begitu saya beli lagi, kumpulin, market ikutan lagi. Beli. Naik lagi. Ya saya berhenti lagi. Ada turun lagi. Ya sideways terbentuk pada saat satu akumulasi. Oke. Nah ini ya harga bergerak sideways cukup lama. Saya akumulasi. Kenapa bisa jadi sideways? Ya tadi saya ceritakan. Saya sebagai buyer gede, saya pengen average buy saya itu serendah mungkin. Nggak mungkin saya pengen lebih tinggi, lebih baik, nggak. Karena saya sebagai buyer loh. Teman-teman sekalian boleh catat kapan sideways market itu berhenti. Ini juga bisa digabung dengan downtrend itu kapan berhenti ya. Patternnya double bottom, inverted head and shoulder. Hari ini kita nggak bahas terlalu dalam untuk pattern ya. Strateginya ini buy on weakness, sell on strength. Nah, Pak, setelah saya beli sesuai jumlah yang saya inginkan dari awal, Pak. Berarti akumulasi itu dia bergerak, kalau kita lihat di chartnya, pergerakannya dia itu akan lurus menyamping gitu, Pak Untung ya? Menyamping, iya. Ya ada di range kurang lebih 10-20% bolak-balik, Pak. Berarti akumulasi itu artinya buyer utama itu mungkin sedang lagi berusaha membeli sahamnya dengan harga semurah mungkin gitu ya. Makanya dia beli, dia stop, dia beli, dia stop gitu ya. Oke, nah setelah selesai akumulasi tentunya kan ya saya sebagai buyer juga saya pengen naik dong harganya, kan saya harus make money, bener nggak, Pak? Market itu masuk ke uptrend, Pak. Uptrend, jadi ya Pak, pada saat saya beli, retail beli, oke, saya tambahin beli lagi, Pak. Akhirnya market itu bullish sendiri. Ya, nah sifatnya ini uptrend itu harganya itu naik signifikan, koreksinya itu cenderung kecil, ya. Pattern yang bisa kita pakai itu yang sering terjadi di pasar itu ada flag bullish dengan pennant bullish. Ya. Strateginya ya buy on weakness, kemudian
buy on breakout. Beda Pak sama sideway ya. Kalau di sideway itu jangan pernah pakai namanya buy on breakout. Breakout itu artinya apa Pak Untung? Ini Pak, nanti saya jelasin. Buy on breakout itu buy harga lagi rally, kita kejar pasar Pak. Untuk take profitnya kita pakai sell on strength di uptrend. Nah, oke, harga setelah di sini saya sideways, saya akumulasi, terus kita masuk ke uptrend. Habis dari uptrend tentunya kan saya juga pengen take profit dong. Nah, pada saat take profit, saya ingin harga penjualan saya rata-ratanya juga setinggi mungkin, bener nggak Pak? Yang tadi pada saat beli saya pengen serendah mungkin, pada saat saya jualan saya pengen setinggi mungkin. Yang artinya saya sebagai pemegang yang terbanyak di retail, saya nggak mungkin cuma sekali waktu saya langsung jual habis-habisan barang saya, bener nggak Pak? Karena begitu saya jual sekaligus, market jatuh Pak. Market jatuh. Akhirnya saya step by step saya jualan nih. Di sini terjadi lagi sideway. Ya, distribusi biasanya harganya di atas Pak. Karena saya taking profit. Pelan-pelan nih saya jualan. Nah, itu terjadi sideway. Ya. Di chart yang tadi itu sideway yang posisinya di atas head and shoulder itu tadi Pak ya? Betul. Sideway ini saya kan jualan-jualan. Kapan saya tahu Pak? Selama saya barangnya belum habis, harga terlalu turun nih Pak. Ya saya bantu dulu, saya beli lagi naik. Saya beli lagi supaya marketnya naik. Kenapa? Saya berharap naik supaya saya bisa jualan lagi, betul Pak. Sampai saya sudah benar-benar habis Pak. Artinya ya kita asumsikan bahwa emang saya yang pemegang saham di retail yang banyak ya. Kapan kita tahu nih sideway-nya habis ya? Pattern-nya double top, head and shoulder. Begitu udah nongol ini ya sudah, kita bye-bye dengan market. Strateginya ya kalau pas kita buka market harganya itu naik, kita bisa pakai sell on strength. Kalau pas kita buka nggak ada naik-naiknya langsung turun, kita pakai sell on weakness. Okay. Downtrend. Nah ini Pak, setelah sideway ini beres, kita masuk ke downtrend market. Harganya turun signifikan. Ya, koreksi ke atas itu cenderung kecil. Patternnya biasanya yang sering terbentuk tuh flag bearish dengan pennant bearish. Ya, strateginya ini sell at any cost ya, sell at any price. Kenapa? Karena downtrend itu sangat cepat sekali, ya, sangat cepat sekali terjadinya Pak. Jadi kalau uptrend ini, uptrend dengan downtrend lebih cepat mana prosesnya Pak? Prosesnya lebih cepat downtrend Pak. Oke, lebih cepat downtrend. Ya. Karena mungkin cenderung lebih panik Pak ya kalau menjual Pak ya. Sebenarnya kita tahu nih bahwa downtrend itu proses di market itu jauh lebih cepat. Tapi di faktanya kalau kita mau cut loss kita mikirnya lama nggak Pak? Lama Pak. Lama. Jadi psikologi dengan pergerakan market itu tuh sebenarnya kita tidak sinkron Pak ya. Makanya kita sering ketinggalan ya kalau kita mau cut loss ya Pak. Bener, kita tahu nih teorinya ya, dapat teori dengan reasonnya kenapa downtrend itu jauh lebih cepat. Di faktanya kalau gini, Ger itu better you cut loss deh, itu udah lower low loh. Wah, oh ya Pak gitu ya. Oh gitu, coba nanti saya lihat dulu, saya mau pikir-pikir dulu, bener gak Pak? Padahal udah lihat, udah jelas lower low, gampang kok, bener kan? Mikirnya lama, bener nggak? Taunya turun jauh lebih cepat, betul Pak? Nah itu ya, jadi setelah kita tahu teorinya bahwa downtrend itu jauh lebih cepat daripada uptrend, dan nanti pada saat kita menghadapi pasar downtrend, ya nggak usah mikir lama-lama. Pak, mungkin bisa kembali slide yang sebelumnya, tadi belum dijelaskan semua Pak. Nah, tadi kita baru sampai nomor 3 kan, sekarang kita mungkin masuk ke 4. Ya. Ini poin keempat ya. Index must confirm each other. Misalkan, saya punya saham BRI Pak. Saya melihat, waduh, kok ini lower low ya. Kemudian saya buka BRI itu masuk ke banking, bener Pak, keuangan kan. Kita buka juga grafiknya untuk sektor keuangan Pak. Kalau ternyata di keuangannya itu di sektor keuangan, jadi kita buka IHSG, kita buka juga indeks untuk di sektor keuangan. Nah, kita buka sektor di situ, waduh, ternyata itu juga udah lower low nih indeks finance-nya. Sektor keuangan itu juga udah lower low. Nah, jadi kan BRI-nya lower low, indeks keuangannya lower low, IHSG juga lower low gitu kan. Nah, itu kan udah confirm semuanya. Begitu confirmnya itu makin banyak, ya udah nggak usah pakai mikir, silakan jual. Demikian sebaliknya, kalau misalkan di banking itu udah di indeks finance-nya udah higher high, ya silakan beli. Itu kan jauh, itu udah confirm, bener Pak. Oke. Poin kelima, volume must confirm each other. Itu artinya apa sih? Jadi gini Pak, ini menyangkut dengan tadi akumulasi dengan akumulasi pembelian. Pada saat harga rally Pak,
itu volumenya itu harus naik. Pada saat dia koreksi, volumenya harus turun. Kenapa? Gini Pak, itu menunjukkan bahwa kalau volumenya harga lagi rally naik ke atas, volumenya itu naik, berarti emang ada pembelian lebih besar dari penjualan, bener kan? Ada buyer masuk ke pasar, bener Pak? Ada sejumlah uang besar masuk ke pasar, betul Pak? Nah, tadi kan saya bilang bahwa harga rally itu pasti ada koreksinya. Pada saat koreksi, volumenya itu harus turun Pak. Jadi jadi koreksi yang disertai dengan volumenya yang turun itu yang bagus. Itu menandakan apa sih? Terjadinya penjualan bukan dalam jumlah yang besar. Koreksi wajar Pak kalau kita sebutnya sering ya. Nah, orang ngomong koreksi wajar, tapi ya logikanya kenapa? Logikanya gini Pak. Pak Gary misalkan teman baik saya nih Pak. Terus Pak Gary tahu saya ngomong, Ger, gua lagi naksir saham ini, emiten ini keren nih, ya bisa jadi berlian gitu kan. Oke, udah. Tapi kan saya cuma cerita gitu, saya nggak mungkin juga gitu kan tiap hari saya ngomong saya udah beli berapa, bener nggak? Nggak mungkin dong, bener nggak? Ya, you nanya ke saya gitu kan, you WA atau telepon gitu kan, bro, ya hari ini lu mau beli di harga berapa? Saya bakal marah nggak? Bakal marah, kenapa? Lu ngeganggu gua kan mau kerja, gua mau melakukan pembelian, bener kan? Dibalik sama kamu, bro, kalau lu beli, lu kasih tahu gua dong. Nah, saya juga marah, kenapa? Kok jadi lu bosnya gue, bener kan? Saya mau beli, kenapa saya harus lapor dulu ke lu, bener kan? Akhirnya kan kamu nggak akan berani nanya ke saya. Kamu lihatlah di pasar, wah ini ada pembelian besar, pembelian jumlahnya naik signifikan. Agak rally, kemudian harganya turun. Nah, pertanyaannya, wah ini untung udah jualan belum? Bener nggak? Kamu bisa tahu, ya kamu kira-kira bisa tahu 100% yang enggak lah. Tapi kamu bisa punya indikator, oh ini harganya koreksi, tapi kok volumenya turun ya? Sedikit volumenya yang terjadi di pasar. Kamu bisa punya pemikiran prediksi bahwa untung belum jualan barang, bener nggak? Karena volumenya tidak besar Pak ya. Iya, betul kan? Jadi koreksi terjadi ya oke, pemain trader retail ya kan, trader yang sering one day trade, bener nggak? Jadi dia masuk beli terus dia taking profit, betul? Makanya volumenya slow down. Nah, paham Ger? Paham. Berarti mungkin nanti Pak Untung juga bisa sekalian tunjukin aja langsung ya gimana sih cara kita volume dari grafik ya. Oke, lanjut. Ya, oke. Yang poin terakhir itu trend persist until there is a reversal signal. Nah, reversal signal ini kayak gini. Trend itu nggak akan berubah dalam jangka waktu pendek. Misalkan kita ngomong 1 hari, 2 hari langsung berubah dari uptrend jadi downtrend. Ya, jadi trend itu berjalan dengan waktu yang cukup lama, Pak. Oke, nanti trendnya itu berakhir signal-signal yang tadi reversal signal, yaitu lower low misalkan, ya lower low atau ngebentuk double head and shoulder. Oke. Jadi kalau pada saat rally itu nggak akan tiba-tiba you berhenti, market itu langsung jadi bearish lagi. Nah, berarti dan memang ada beberapa banyak pertanyaan sih, apa aja sih indikasinya kalau misalkan market itu mau berubah, tren itu mau berubah arah? Sebenarnya kan seperti yang tadi ya Pak Untung ya, tren itu akan berubah arah pada saat dia uptrend lalu masuk ke dalam konsolidasi atau sideway disebutnya, atau pada saat downtrend dia akan berubah menjadi sideway lagi. Itu kan salah satu indikasi akan berubah arah berarti Pak Untung ya. Nah, tadi kita ngomong bahwa saya jelasin kan bahwa tren itu tidak dia akan berlangsung waktu yang cukup lama. Ya. Nah, ini Pak. Ini kebenaran. Ingat ya, ini saya hanya contoh ya, bukan berarti Senin beli INKP loh. Ini chartnya basisnya apa sih? Banyak pertanyaan juga. Kita kalau ngelihat chart itu baiknya daily, weekly, atau monthly. Yang lebih valid itu yang mana Pak Untung? Atau mungkin ada fungsinya beda-beda sendiri Pak Untung? Semakin, jadi gini, time frame yang kita pakai monthly dengan weekly dengan daily ya, semakin panjang time frame yang kita pakai itu semakin powerful Pak. Nah, kalau semakin powerful. Cuma kalau ditanya yang terbaik yang mana, itu tergantung Pak dari kitanya. Kita masuk ke posisi misalkan saya beli. Kalau saya mau kasarnya misalkan 5 hari saya pengen lari lah gitu ya, pengen keluar dari pasar. Ya nggak mungkin Pak Gary ngelihatnya weekly sama monthly, betul nggak Pak? Gitu ya. Jadi disesuaikan juga dengan time frame investasi kita Pak Untung ya, trading kita. Benar. Ya kalau kita ngomong lebih valid mana ya tentunya gini Pak, gampangnya gini Pak, monthly, weekly, daily. Kalau saya mengenal Pak Gary itu 1 hari sama 1 bulan, saya lebih mengenal mana Pak? Lebih mengenal 1 bulan pastinya Pak. Ya udah. Ya itu logikanya gitu kan, bahwa di sini garis biru ini trennya, ini naik terus, kita tahu ini primary movement, jadi secara tren utamanya itu naik. Nah, kan naik itu kan nggak garis lurus begini, bener nggak Pak?
Oh iya, nggak kayak yang di grafik tadi yang chart yang pertama Pak ya, yang garis. Oh iya, Nah, itu ini kenyataannya ya Pak ya. iya benar. Nah kenyataannya, oke, dia naik, oke. Di sini ada kita kasih tanda panah orange, ya naik orange, oke. Nah yang searah dengan namanya garis primary-nya kita sebut dengan intermediate movement. Kemudian dia koreksi Pak. Ini kita namakan secondary movement. Dia naik lagi, dia koreksi lagi secondary movement, naik lagi intermediate. Nah ini turun. Nah oke, kalau yang turunnya ini kan satu bare ini 1 minggu. Jadi yang turunnya itu di bawah 3 bulan Pak, kita sebut dengan minor. Ya kalau kayak kita sebut dengan kata minor ya berarti ya apa yang minor itu ya? Ya nggak usah dianggap, bener kan? Tidak terlalu signifikan lah Pak. Ya tidak terlalu signifikan. Kalau 1 minggu aja koreksinya terjadi kita sebut minor, ya kalau 1 hari gimana Pak koreksinya? Nah teman-teman juga banyak nih yang WA. Saya sharing, oke, kita nunggu koreksi, nanti baru kita beli, bener kan? Baru koreksinya 1 hari udah rame WA. Ya gimana? Udah nggak 1 minggu aja kita sebut minor, kalau 1 hari gimana Pak? Oke, nah ini ya. Terus lari terus ya. Di sini intermediate, ini minor, oke ini naik lagi, ini secondary, ini naik. Nah maksudnya sendiri apa? Kita tahu intermediate-nya, kita masuk ke secondary-nya. Kita tahu primary-nya yang naik, kita masuk ini pada saat koreksi, kita sebut dengan secondary movement. Ya, di sini kita baru masuk nih Pak. Ini hijau kan? Oke, di sini kita beli. Stop loss-nya di mana? Di low yang ini. Paham? Sesuai dengan ilmu yang tadi ya Pak Untung ya. Bener Pak. Ini kan lower, ini kan higher low. Rally, higher high. Koreksi. Begitu dia naik, di sini kita beli kan? Di sini kita beli, cut loss-nya di mana? Di sini dulu. Dia naik lagi. Begitu naik ngebentuk higher high, baru di sini nongol namanya higher low. Higher low. Yang tadinya stop loss-nya di sini kita pindahkan ke sini. Betul, Pak? Sambil nunggu harganya rally. Begitu harganya rally, oke, taking profit. Ternyata rally lagi. Ya udah, bisa rally lagi. Kita tungguin lagi sampai koreksi lagi, Pak. Sebenarnya kalau kita ngelihat dari grafik ini ya Bapak Ibu investor, sebenarnya sangat terlihat bahwa market sebelum rally atau sebelum uptrend itu dia mengalami fase sideway dulu. Dan pada saat sideway di bawah itu kan. Ya, ini. Pada saat dia bergerak uptrend, akhirnya juga dia akan bergerak sideway ke samping yang mungkin itu sebuah indikasi bahwa itu akan berubah menjadi tren turun ya Pak Untung ya. Ya. Nah, kita bisa ngelihat Pak gini. Jadi proses sideway ini kan sebenarnya ini dari titik sini sampai ke sini, benar kan? Kita lihat di sini kan cukup lama sekali kan. Oke, ini pola akumulasi. Setelah pola akumulasi ini beres, lihatin. Naik itu cukup signifikan, benar nggak Pak? Correction-nya sebentar terus naik lagi, rally lagi. Betul Pak? Ya. Nah, jadi begitu dia lepas dari sideway, nah ini langsung nge-rally lagi. Langsung rally-nya itu cukup kencang. Nah, diingat, biasanya di sini teman-teman kan gini, harga udah turun, di sini turun. Mulai nyolong beli, bener kan? Oke, beli. Wah, kena koreksi, floating loss. Karena dia ada di uptrend enak. Rally lagi, waduh, make money, profit, betul kan? Kasihkan lagi, Pak. Di sini baru juga koreksi sebentar, udah beli lagi. Akhirnya marketnya koreksi lagi, nyantol lagi, betul Pak? Rally lagi, habis rally, enak lagi, bener kan? Nah, jangan lupa, bertahun-tahun mengalami ini, tahun-tahun di sini downtrend. Jangan kasihkan ya Pak. Jangan kasihkan naik terus juga Pak ya, pasti. Iya, taunya lupa sudah ada lower low. Ya. Ya, gampang kan sebenarnya kan? Betul. Jadi penting sekali nih ya buat Bapak Ibu investor bahwa kita harus mengidentifikasi itu bahwa tren ini tuh kapan sih berubah arahnya gitu. Kalau memang tanda-tandanya itu sudah kelihatan, tren naiknya itu sudah tidak relevan lagi atau arahnya sudah berubah, ya kita mungkin sudah harus mulai memikirkan strategi taking profit atau even cut loss ya Pak Untung ya. Ini yang ingat yang tadi slide pertama bahwa kita tuliskan setiap saya beli harga turun. Terus saya jual, harga naik lagi. Sering kita alami itu Pak Gary? Ya, sering sekali Pak. Sering sekali. Nah, sekarang gini Pak, kenapa itu bisa terjadi? Anggaplah ya kita masuk tuh di pasar uptrend. Itu pun selalu terjadi loh Pak.
Saya kasih bonus di uptrend aja, uptrend market. Oke. Kita ambil contoh misalkan, begitu dia rally, oke, ada koreksi. Begitu koreksi, biasanya orang tuh langsung mau kan, bener kan Mbak? Market lagi turun, oke, harga lagi turun, saya beli. Begitu beli, ternyata dia turun itu belum beres Pak. Ya, turunnya belum beres. Taunya turunnya itu selama 4 minggu Pak. Kesel dong, harga naik kembali. Begitu naik, biasanya apa? Wah, saya nyantol 4 minggu. Ini mumpung harga naik, sudah deh jual lah, nggak apa-apa, break even point juga, atau misalnya 3% juga gua kantongin deh profitnya, betul? Iya, betul. Jual, taunya rally lagi. Itu terjadi di uptrend market tuh sering terjadi loh Pak. Nah, kita tahu bahwa ada uptrend market itu ada rally, correction, best, terus rally lagi. Nah, pada saat dia mulai, oke, kita beli di sini. Saya pun sering loh beli, oke, ternyata misalkan, ya udahlah, karena pengen cepet beli Pak, biasanya kita suka sabar kan. Nggak nunggu di bawah dulu hijau, oke saya beli. Ya saya beli, taunya nyantol Pak. Habis nyantol, 2 minggu baru harga naik. Nah, tapi kalau saya kan udah tahu, saya tinggal ngeliat grafiknya, toh di uptrend ini baru mau rally lagi. Ya ngapain? Ya baru juga 3 minggu kecantol dari modal saya, terus harganya itu naik, dekat harga saya bahkan lebih tinggi lagi 3%, 5%, ya ngapain saya jual? Oke. Paham nggak? Karena ini kan baru kebentuk lagi higher high. Dia kan naik lagi, bener nggak? Ya. Ya, itu. Ya, jadi ini seperti GPS-nya lah, ya. Oke. Sometimes kita kan kalau kita nyetir mobil pakai Google Map juga disuruh ke kanan, kita pengennya ke kiri, bener nggak Pak? Sering nggak Pak? Ya, Google Map suruh ke kanan, tapi kan kita suka nakal-nakal juga, ya udah kita ke kiri. Begitu agak nyasar lagi, kita buka lagi Google Map, bener kan? Nah ini seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya untuk Bapak Ibu investor ini sebenarnya tren itu kita pakai sebagai itu tadi ya Pak ya, sebagai bantuan kita untuk kita supaya kita tahu arahnya ini sebenarnya harga akan kemana sih. Nah dari kita menentukan, kita tahu ini arahnya sebenarnya bagaimana, trennya gimana. Nah dari situ kita sebenarnya keputusan investasi kita juga mungkin akan lebih tepat Pak ya. Kalau misalkan downtrend mungkin kita lebih baik jual, atau kita tidak menahan beli, atau kalau lagi uptrend ya mungkin kita bisa terus akumulasi beli ya Pak Untung ya. Ya, ini saya sedikit koreksi juga ya. Jadi gini Pak, investasi sama trading, kenapa sih dari tadi saya selalu mention kata-kata itu ya Pak? Kita investasi, kita itu kan ingin jangka lama dan rata-rata sendiri yang kita ikatkan ini. Saya ada investasi di saham BRI, ya. Tapi itu investasi saya. Tujuan investasi saya buat apa sih? Pada saat saya masa tua saya dapatkan passive income dari dividen, betul Pak? Ya, artinya selama saya yakin dengan BRI, bagaimana untuk kedepannya, bertahannya, berkembangnya seperti apa, oke, saya keep on buying BRI, itu saya namakan investasi Pak. Oke. Harga berapapun saya nggak akan mau saya jual. Kenapa? Karena yang saya arah adalah passive income di masa tua saya Pak. Kena tampol market kemarin ya, saya nggak peduli, namanya juga investasi, betul nggak Pak? Tapi di sisi lain, yang saya ada porsinya saya trading Pak, itu beda. Oke, jadi trading dan investing itu berbeda Pak. Jelas berbeda. Nah, kenapa saya selalu mention itu? Karena gini, saya kurang lebih 10 tahunan lah di pasar saham ya. Kebanyakan gini, saham itu investasi, betul Pak. Saham pun bisa jadikan trading. Ya. Banyak problemnya adalah kita tuh nggak pernah netapin tujuan kita awalnya. Saya beli saham A ini mau sebagai investasi atau sebagai trading. Oke, siap. Ya, ngomongnya awalnya, saya investasi. Ya, saya lama juga pegang cabang gitu kan. Ya. Banyak juga ngomong investasi. Ya, kalau harganya turun, betul, jadi investasi itu orang. Pada saat harganya naik 5%, 10%, langsung dijual. Ya, menjual saham yang kita punya 5-10%, itu bukan kita ngomong itu salah atau itu benar. Tergantung salah benarnya itu tergantung pada saat awal memang kita masuk posisi sebagai trader atau sebagai investor, betul nggak Pak? Oke, betul. Jadi yang saya harapkan setelah acara ini tuh teman-teman sekalian
tahu gitu loh. Jadi jangan sampai kita beli satu saham kalau ke floating loss nyantol terus ngomongnya saya sebagai investor. Padahal udah lower low nih. Tapi kalau lagi rally naik 5% langsung jadi tiba-tiba berubah. Iya. Jadi trader gitu kan, benar nggak? Oke, siap. Ya, itu. Jadi supaya nggak pusing gitu. Nah, Pak Untung, mungkin kita sambil jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah ada nih banyak banget nih, kita bisa sambil langsung ke prakteknya aja ya Pak Untung ya. Oke. Bagaimana caranya kita tahu saham itu akan bounce back secara teknikal setelah koreksi. Nah, mungkin ada contohnya nggak Pak Untung? Pada saat kita masuk ke grafik, Pak, kita kan belum terbiasa nih dengan mata kita, benar? Kalau saya latihannya seperti ini, Pak. Saya tarik titik pada saat ini weekly atau daily, Pak? Ini saya masukin ke daily aja. Oke, daily ya. Daily. Saya ambil satu titik, ini kan rally nih. Anggaplah saya nggak tahu. Market baru ada di sini, Pak. Nah, saya lihat cara latihan saya adalah saya ambil titik terbawah, ini kan dia koreksi nih. Kemudian dia rally kan. Kemudian dia koreksi lagi, Pak. Dan dia rally lagi. Dia koreksi lagi. Dia rally lagi. Ini cara saya, Pak ya. Buat kebiasain mata saya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin tanya, ini aplikasi apa sih yang dipakai? Kita ini pakai TradingView ya, Pak Untung ya. Buat teman-teman itu kita diterima online, itu juga kita pakai Chat Nexus, itu juga bisa sama kok. Teman-teman yang Bapak Ibu investor yang mungkin mau coba cara pakai technical analysis, kita di aplikasi online trading kita juga terima, itu ada fitur untuk melihat technical analysis ya. Ini buat apa sih gitu kan, garis-garis ini yang warna-warni itu buat apa sih sebenarnya? Itu buat menandakan mata saya, Pak. Ya, bahwa di sini ini ada high, di sini ada low, di sini higher high, di sini higher low, terus kan. Ya. Ini cara saya buat melihat supaya jelas. Nah, di sini oke. Ini ada minor. Nah, Pak Untung ada yang nanya nih, kenapa kok garisnya banyak yang melewati titik ujungnya? Titik ujung mana? Titik ujung mungkin yang dimaksud itu. Oh, enggak. Ini ada high-nya kok. Oh, oke. Ya, ini kayaknya ini tail-nya jadi yang tail ininya tuh nggak kelihatan. Di layar teman-teman tuh nggak kelihatan. Nah, lihat. Kita ini masuk ke bullish trend pada saat itu. High low-nya lebih tinggi, betul, Pak? Ya. Tapi suatu waktu dia naik terus pump, betul, Pak? Jadi lower low. Paham? Sehabis dia lower low langsung jadi bearish, Pak. Benar? Ini kan sama seperti yang tadi ya. Iya, benar ya. Betul? Trend, lalu konsolidasi sebentar, dia langsung berubah jadi downtrend. Yang penting kita lihat itu lower low-nya ya, Pak Untung ya. Benar. Yang lower low-nya ini begitu dia. Sekali ini transisi, betul, Pak? Low-nya lebih tinggi, di sini satu kali lebih rendah, kita sebut transisi, kemudian dia rebound, habis rebound dia turun, nah di level ini udah harus kita ambil posisi jual. Saya nggak nyebut itu cut loss, kenapa? Karena masing-masing orang akan berbeda modal-modalnya, betul, Pak? Ya. Dan di sini kita ambil posisi jual, 2 kali lower low, langsung bam, turun. Paham? Nah, sekarang kita masuk ke yang keadaan sekarang ya. Kita masuk ke keadaan yang sekarang. Di keadaan yang sekarang, nah ini naik kan? Naik, turun lagi ya. Naik lagi. Secara garis besar, dia naik ini kan? Nah, di sini sudah ada higher high untuk BTPS. Betul? Nah, ini secara garis besarnya high. Ya. Terus dia koreksi. Benar? Beli. Ada kemungkinan bisa jadi higher low-nya, Pak ya di situ ya. Ada kemungkinan. Di sini kita beli. Ini kan dia naik nih. Posisi kedua lah di sini ya. Kita posisi beli ya. Di sini kita beli ya. Stop loss-nya di mana, Pak Gary? Stop loss-nya di yang higher low pertama tuh, yang low pertama ya. Ya, itu deket. Ke sini, berarti stop loss-nya kita naikin ke sini. Tuh. Ya. Benar? Nah,
Pak, gimana Pak? Ini menyangkut, harga udah rally dari harga 2.000 sampai ke harga segini. Terus kita baru masuk. Betul kan? Nah ini Pak, yang tadi Pak Gary nanya, Pak lihat monthly, lihat weekly, atau lihat daily, betul kan? Ya, oh ini secara yang lebih besar lagi. Kalau sama saya di breakdown Pak, ya, saya breakdown lebih kecil lagi. Ingat ya, posisi yang garis hitam ini saya beli berdasarkan yang time frame lebih panjang ya Pak. Sekarang kalau kita sama kita di breakdown lagi. Pak, toleransi stop loss itu tuh sebenarnya ada berdasarkan berapa persennya nggak sih Pak Untung? Enggak. Kalau enggak. Kita bukan berdasarkan berapa persennya Pak. Oke. Tapi berdasarkan lower low-nya Pak. Oke, siap. Nah, oke, saya pakai bar aja ya, jadi supaya kelihatan ya. Oke. Level yang hitam tadi saya beli dengan time frame yang lebih besar, betul? Nah, sekarang kalau kita pakai yang lebih kecil, Pak. Ini correction, begitu dia lepas dari sini, udah jadi higher high belum, Pak? Udah sebenarnya. Yes. Jadi begitu dia ngomong higher high, di sini udah jadi low-nya, higher low, bener, Pak? Saya bisa masuk posisi beli, begitu dia menyentuh di atas higher high. Saya pakai garis warna orange ya. Ini time frame yang lebih pendek Pak. Kita bisa beli dengan levelnya di sini, level stop loss ada di harga naik lagi. Oke, taking profit, koreksi. Di sini hijau, rebound. Di sini saya beli lagi secara time frame yang lebih pendek. Stop lossnya di mana? Untuk yang jangka pendek. Ada di sini. Oke. Dan seperti itu, paham ya? Nah ini yang nentuin. Jadi ditanya tadi, weekly, monthly, atau daily gitu kan ya? Ya tergantungnya tergantung dari kita pembelian itu kita lakukan buat time frame berapa lama Pak? Pergerakan satu saham yang mungkin banking blue chip ya, karena ada banyak request nih, misalkan kayak BBCA, BBNI, BBRI ya. Sama mungkin ada ambil satu saham yang medium atau small cap ya, mungkin HKMU atau Pewon Pak Untung. Sekaligus menjelaskan nih trennya bagaimana, itu yang pertama. Yang kedua mungkin bisa ngelihat dari kapan trennya akan berubah, itu yang kedua. Lalu fase-fasenya apa aja nih, apakah ini fase akumulasi, mungkin distribusi ya, sama mungkin analisa volume, dan yang terakhir mungkin bisa ditunjukkan penggunaan satu atau dua indikator Pak Untung. Saya masuk dulu ke BNI ya. Jadi kita bahas BNI, BRI, Mandiri dulu ya, BUMN ya, 3 besar BUMN ya. Teman-teman, ini kita menjelaskannya pakai chart yang daily semua ya. Ingat ya, ini satu kali higher high kita baru nyebut itu transisi Pak. 2 kali baru masuk confirm untuk ke bullish lagi. Ya. Jadi kurang lebih prediksinya akan seperti itu ya Pak Untung. Ya, ini kita ngomong bullish untuk secara daily ya Pak. Ya. Jadi bullishnya itu secara daily loh, bukan bullishnya sampai ke sini ya. Kita butuh sekali lagi higher high, tapi minimal BNI itu udah ada higher high. Ya, level stop loss di BNI di bawah 3270 Pak. Itu yang kasarnya kita udah nyerah lah. Jadi emang level stop loss yang major ya Pak. Ya, ini untuk BNI. Secara volume gimana tuh Pak Untung? Oke, secara volume kalau kita ngelihat di sini, ya kita lihat di sini. Pada saat mereka rally, di sini ada garis di bawah ya teman-teman investor yang di bawah ini ya. Gini, volume itu ada di garis bawah ini, ya. Jadi ini yang diagram ini menunjukkan volume, ya. Semakin pendek volume yang terjadi di pasar itu semakin kecil, ya. Tapi pada saat volumenya itu meninggi, itu berarti diagram yang meninggi, berarti volumenya itu terjadi signifikan, ya. Oke, dari volume kita lihat. Betul Pak Giri, kita itu nih udah ingetin volume. Pada saat dia dari sini, kita lihat harga naik, ini harga koreksi kan? Pada saat harga naik, dia seperti ini. Belum kelihatan ya ini putihnya ya. Pada saat harga turun, dia arahnya turun. Jadi gini, yang dimaksud dengan turun itu bukan berarti pada saat dia turun benar-benar kecil ya Pak ya. Tapi secara trennya, volumenya itu lebih ngarah ke bawah, beda sama ini. Paham ya?
Nah itu untuk BNI ya Pak. Kita masuk lagi kemana? BRI. Ke BRI boleh. Sama Pak Untung nanti mungkin di BRI sekalian tunjukin satu indikator favoritnya Pak Untung nih, yang menurut Pak Untung teman-teman investor ini mungkin bisa langsung aplikasikan dengan dan mudah dimengerti itu yang mana gitu, supaya banyak banget pertanyaan mengenai indikator nih. Mungkin kita harus bikin webinar lanjutan nih kayaknya Pak Untung nih untuk membahas tentang indikator dan yang lainnya nih. Tapi saya lebih menyarankan kepada teman-teman itu lebih baik perkuat higher high, higher low price action itu benar-benar basicnya Pak. Trennya ya Pak Untung ya. Ya, itu benar-benar basic. Jadi kita anggapan itu kita bangun rumah, ya itu kan fondasi rumahnya Pak. Oke, indikator itu sebagai pelengkap lah. Oke. Ya, gagang pintunya, ya kalau kita mikirin gagang pintunya bagus, soalnya fondasinya jelek ya percuma, bener nggak? Iya. Ya. Nah, kita gambar dulu ya Pak. Kita kasih garis-garis untuk BRI ya. Oke. Kira-kira Pak, secara garis besar, oke, kita udah ada higher high atau belum Pak untuk BRI? Hah? Ada itu sepertinya. Belum ada, karena high-nya ada di sini, beda sama BNI ya. Nah ini bedanya. Belum ya? Belum ada. Belum ada. Malah ada lower low itu tadi yang Ini. Ini ada lower low. Nah pada saat dia rebound belum ada higher high. Nah terus kalau misalkan tanya itu kan, Pak berarti Pak Untung kalau kayak untuk misalkan kita ngomongin jangan jangka waktu yang lebih panjang ya, yang kita ngomong weekly atau monthly gitu, Pak Untung belum masuk ke BRI belum, karena belum ada higher high. Bukannya BRI itu bagus Pak gini ya, itu kan ya. Mikro apa-apa ya, ingat kita technical analysis ya, kita nggak peduli dengan itu semua. Semua sudah terefleksi di harga pasar sesuai dengan teori itu. Selama saya nggak ngelihat ada higher high ya udah saya skip lah. Kalau ini secara garis besarnya, tapi ingat gitu kan, kita juga apakah saya benar-benar saklek itu? Enggak. Kenapa? Saya juga ada time frame yang lebih kecil Pak. Kebayang nggak Pak? Kalau saya nungguin higher high kayak begini, BRI dari level berapa? 2170 sampai ke harga 3300. Itu berapa puluh persen Pak? Naik 1000 itu hampir 50% loh. Bener kan? Saya gambar lebih kecilnya Pak. Saya gambar lebih kecilnya, teman-teman bisa lihat. Ini kalau kayak orange kelihatan nggak ya Pak Gary? Iya cukup kelihatan lah Pak. Ini saya gambar lebih kecilnya ya. Teman-teman bisa lihat. High-nya lebih bawah, high-nya lebih bawah, betul? Low-nya lebih bawah, low-nya lebih bawah, low-nya lebih bawah. Sampai, nah begitu di level ini, kebentuk nggak Pak? Saya kasih warna apa ya ini supaya jelas ya. Nah, kayak pink deh. Ya. Nah, secara yang jangka waktu yang lebih pendek, dia sudah ngebentuk ada higher high. Di sini kita bisa masuk Pak. Begitu dia udah ngebentuk higher high, di sini jadi low, benar? Ini jadi higher low, betul kan? Nah, Pak, jadi gini, satu juga saya ada kelupaan sharing ke teman-teman. Kan tadi saya bilang bahwa oke, harga rally terus dia ke sini, di sini kita level buy, benar kan? Nah, ada yang namanya breakout Pak. Tadi yang saya sebut buy breakout itu Pak. Iya betul tuh Pak. Betul. Nah, buy breakout itu pada saat dia rally Pak, dia melebihi high yang ini. Begitu dia di atas high yang ini, di sini kita beli Pak. Itu buy breakout namanya Pak. Karena keunggulannya apa? Kelebihannya adalah ini Pak. Kelebihannya kalau kita nunggu sampai dia rally lagi, terus dia correction lagi Pak. Ya. Ini butuh waktu lagi lebih lama lagi. Seperti BRI yang terjadi, benar? Dia nge-swing, dia rally, breakout, terus di sini dia sideway, benar Pak? Nah itu. Jadi buy breakout itu pada saat dia higher high, dia ngebentuk higher high pertama, silakan buy breakout. Oke, buy sini, buy breakout. Ada konfirmasi bawah ini. Ya. Pak ya. Kenapa? Karena ada konfirmasi bahwa market itu optimis ya dengan harga akan naik lagi ya. Konfirmasi ada higher high berarti terbentuk higher low dong, betul kan? Yang hijau itu ditutup di atas Pak. Kalau yang merah itu pada hari itu ditutup melemah. Oh jadi sama ya teman-teman investor ya,
pergerakan hijau itu artinya harga closingnya naik, kalau merah itu harga closingnya turun ya, begitu ya Pak Ya. Untungnya? Oke, sekarang kita masuk kemana? BRI berarti belum ada higher high untuk yang termin yang lebih panjang ya? Yang sebelumnya BNI tadi udah ada higher high ya berarti ya? Udah ada. Kalau yang Bank BRI ini masih belum Belum. membentuk higher high. Jadi mungkin kita STPS itu ada. jangka pendeknya kita Ya. harus lebih hati ya. Nah, sekarang coba indikatornya apa nih Pak Untung? Saya pilihan ke teman-teman ya, untuk yang trading yang lebih sensitif pergerakannya ke jangka pendek, kan kita butuh lebih jangka pendek, bener kan? Oke, itu stokastik Pak. Indikator yang ada yang saya pakai itu ada dua, MACD dengan stokastik. Nah, ini perbedaan pemakaiannya itu seperti apa ya? Begini Pak, MACD terbentuk dari moving average, jadi harga rata-rata eksponensial 12 hari dengan 26 hari. Nah, 12 dengan 26 itu artinya apa sih? 12 kan tentunya jangka pendek, lebih pendek daripada 26. Jadi kita ngelihat dari MACD ini, kalau garis yang 12 ini lebih di atas 26, artinya apa? Artinya biasanya orang ngomong, ini bullish, ini golden cross. Betul Pak Geri? Ya, betul. Nah, sekarang kita logikanya kok kita sebut kenapa itu ada optimisme di pasar, kita ngomong dari MACD ini bullish gitu ya. Kenapa dari golden cross kok bisa jadi bullish sih gitu? Nah, orang-orang ya gini Pak, kalau harga rata-rata itu selama 6 bulan nih Pak, saya ngomong misalkan tanah 6 bulan di daerah saya, misalkan 1 meternya 10 juta, terus saya berani beli dengan alasan tertentu ya, rata-rata 6 bulannya 10 juta, saya sekarang berani beli di harga 8 juta, lebih mahal dong dari rata-rata. Berarti optimisme saya ada, bener nggak? Kenapa saya berani beli lebih mahal dari harga rata-rata? Berarti optimisme saya ada, bener kan? 12 juta dong Pak Untung belinya, bukan 8 juta. Iya, itu menunjukkan begitu saya beli semuanya harga naik nggak Pak? Naik dong. Ya. Mengikuti. Nah, jangka pendek saya berani. Saya kan sekarang ngelakuin untuk jangka pendek di saya kan lebih tinggi dari rata-rata, anggap 6 bulan atau 1 tahun lah. Berarti optimisme itu ada. Nah, kenapa? Bisa disebut itu kalau teman-teman ngedengar itu golden cross. Wah, mau naik nih. Karena jangka pendek itu di atas jangka panjang. Garisnya ya. Iya. Ke garisnya berarti kalau garis jangka pendeknya itu menyusul yang jangka panjang, itu artinya ada optimisme gitu ya Pak. Betul. Itu ada optimisme. Ya, nah di balik dapurnya yaitu kenapa optimisme ya, berarti kan belinya lebih mahal, optimisme dong. Teman-teman pasti sering dengar namanya golden cross, dead cross. Nah, golden cross, dead cross kita pakai indikator MACD, kita pakai indikator stokastik, kita pakai indikator moving average gitu kan. Nah, itu logikanya seperti itu. Jangka pendek kalau lebih mahal ya berarti optimisme itu muncul, kan berani bayar lebih mahal, bener kan? Pak, sama ini ada pertanyaan sedikit Pak. Apa bedanya garis 12 dan 26 di atas atau di bawah garis tengah tuh Pak? Yang di sini bisa lihat nih, ini kan ada histogram hijau, ini merah ya. Jadi yang hijau ini saya gedein deh. Nah ini, Bapak Ibu bisa lihat, yang biru ini line 12, yang ini 26, yang orange. Begitu dia ada di atas 12, oke, di atas 26, ini optimisme terjadi. Ini selisihnya Pak, 12 dikurangi 26, ini selisihnya ini. Oh iya. Semakin dia menjauh, histogramnya semakin bagus, semakin tinggi. Ya. Nah, seperti ini, semakin tinggi. Oke. Begitu dia udah mulai slow down, nah koreksi terjadi. Ya. Oke, nah ini untuk yang jangka waktu lebih panjang, Pak. Itu tadi MACD. Nah, MACD itu lebih panjang. Stokastik ini lebih sensitif dari pergerakan. Sama juga untuk golden cross-nya. Saya nggak bisa ngejelasin terlalu detail tentang stokastik ya, untuk rumusan dasarnya ya. Waktu kita nggak cukup. Kita sering mendengar dengan namanya overbought dengan oversold. Betul? Overbought itu ada di atas ini. Ya, dia lebih dari indeks 80. Nah, pemakaiannya begitu dia dead cross, harga dia dead cross di area overbought. Nah, ini harus kita mention, Pak. Kalau kita mau beli, jangan langsung beli secara full money. Oke.
Ini untuk jangka pendek ya. Dia turun lagi. Nah, lihat harga pada saat di sini ya, kita sambung di sini ya. Saya pindah ke harga ya. Oke. Di sini terjadi overbought. Terus harga ranging di atas. Terjadi dead cross. Kemudian dia naik lagi, masih di overbought lagi. Naiknya nggak seberapa, Pak. Turun lagi, terjadi dead cross. Nah, dia kemudian dia turun-turun gini. Langsung stokastik dropnya cukup dalam, betul Pak? Stokastik garis 2 ini dropnya cukup dalam. Harganya ya turunnya sebenarnya cuma di sini doang. CD garisnya di sini Pak. Kenapa yang buat jangka pendek stokastik itu jauh lebih bagus? Karena dia lebih sensitif ya. Dari rumusannya itu ada. Karena perbedaan hitungan Pak. Nah, kapan sih Pak Dasa? Kapan sih kita mulai beli nih buat bantuan dengan stokastik? Oke, harga ternyata di sini misalkan dia diem nih. Ya, dia diem, kotak-ketik di sini bolak-balik sideways, terjadi golden cross Pak. Harga ngebalik seperti ini. Golden cross-nya terjadi, nah silakan buy. Golden cross di bawah area oversold ya. Di area oversold, bisa juga di tengah Pak. Jadi golden cross itu belum tentu ada di oversold sini. Oke. Jadi kalau saya pakainya gini, yang terpenting adalah higher high dengan higher low. Market itu sideways, stokastik turun, begitu dia ngebalik jadi golden cross, ini sebagai indikator tambahan saya bisa buy. Nah, tapi ini tetap yang utamanya. Kalau golden cross, nih Pak, BRI di sini saya gedein ya pada saat dia downtrend ya Pak. Pak Gary bisa lihat, ini harga mulai turun ya. Begitu turun, ini golden cross Pak. Silahkan Anda beli. Mati nggak Pak? Ya, naik lah dia ya. Ya, habis naik turun mati nggak Pak? Mati Pak. Nah, kenapa? Saya bilang tadi bahwa indikator itu adalah supporting. Jadi inti dari hari ini tetap yang harus kita pahami itu adalah trennya dulu ya sebagai fondasi untuk berinvestasi atau trading dengan technical analysis ya Pak Untung ya. Benar. Ya. Jadi kesimpulan buat saya sendiri, saya selalu mencari yang higher high, higher low. Stokastik itu buat tambahan kapan saya masuk. Pada saat udah mulai golden cross, nah saya bisa masuk. Ya. Kalau udah ada di atas ini, ya hati-hatilah. Ya. Untung, boleh lanjut mungkin ke saham Wood mungkin Pak Untung yang katanya diterima IDS nih bilang lagi mau rally. Nah, boleh dong. Kenapa sih kok HKMU bilang mau rally? Oke. Ini Pak, Wood ya. Kita bisa lihat, saya gambar dulu price action-nya dulu ya. Kok nih kayaknya saya dengar ada suara sinyal ini ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang dengar nggak? Kemana? Suara apa? Ya, kayak sinyal telepon gitu. Pak, kita bisa lihat ini Wood ya. Ada suara ini, mungkin panelis bisa yang mungkin handphonenya dekat dengan laptopnya mungkin bisa sedikit dijauhkan dulu. Suara sinyal ininya ya. Saya bersih kok Pak. Teman-teman bisa lihat Wood. Pertama dia sudah membentuk higher high, betul? Ini high-nya lebih bawah, ini high-nya lebih bawah. Nah, begitu dia udah rally ke atas ini, high-nya jadi lebih tinggi. Oke. Halo? Ya. Paham ya? Paham, Pak. Nah, paham. Oke. Nah, setelah ini, di sini kebentuk lagi, Pak, pattern yang berikutnya, Pak. Oh, ini patternnya, ini flag nih, Pak Untung ya, kalau kata technical nih pattern flag bukan Pak Untung? Iya, betul. Ini pattern flag. Oke, ini kalau kita ngelihat teman-teman lihat bentuk akhirnya ini kan jadi seperti bendera, betul kan? Ya caranya sendiri dari high titik sini disambung kita ke high sininya, dari titik low kita sambung ke titik low-nya. Nah, di sini kita membentuk flag bullish pattern. Nanti kita kapan-kapan kita khusus belajar pattern ya. Nah, bisa teman-teman lihat yang tadi ini di sinilah. Oke, di fase partisipasi naik, pattern yang terbentuk itu biasanya yang sering terjadi itu flag bullish, permanent bullish. Kelihatan kan? Oke, ini di fase partisipasi naik di uptrend. Ya. Nah, ini penjelasannya. Terus Pak, ini 100% pasti sukses, pasti naik. Ya kagak.
Ya, saya bukan Tuhan, Pak. Benar. Apa? Saya bukan Tuhan ya. Misalkan ya, yang bisa membuat kejadian ini gagal. Nah, kenapa kita pasang stop loss? Karena potensi kegagalan itu ada, Pak. Betul? Potensi kegagalan itu ada. Misalkan level stop loss yang paling panjang itu ada di harga 252. Ini kenapa saya sebut, oke, siap rally kembali. Ini alasannya. Stop loss itu kalau kita trading tetap harus ya, nggak ada namanya 100%. Kita ngomong untuk technical analysis, kalau gitu nggak bisa dipercaya dong Pak. Gitu kan. Jadi gini, kita bermain dengan angka probabilitas semuanya. Konsistensi dari tingkat win. Kalau dari 10, kita gagal 3, itu tingkat kemenangannya cukup tinggi, 70%, betul? Nah kalau dari 10, kita gagal 7, yang benar 3, berarti itu kan rendah kan? Berarti itu ada yang salah dari standar prosedurnya. Nanti WA saya rame gitu ya, kalau gini, wah siap rally kembali, saya lupa nggak ngasih stop loss, benar nggak? Tahu-tahu misalkan kita di regional nih, Korea Utara sama Selatan kan lagi panas nih, Kim Jong-un-nya nggak lagi iseng, lagi pencet tombolnya bener-bener gitu, bukan latihan perang ya, malah bener-bener nuklir di rudal ya, pusing bener kan? Iya. BlackBerry juga jebol, bener nggak Pak? Maka itu harus ada stop loss. Ada faktor-faktor luar juga lah mungkin ya yang bisa mempengaruhi bahwa pattern-pattern ini gagal untuk terjadi gitu Pak untungnya. Ada. Nah terus nanti tanya orang, loh Pak, bukannya tadi Bapak ngomong bahwa kita udah nggak usah peduli tentang berita kan? Betul Pak Geri? Ya. Terus kenapa Bapak misalnya tadi berandai-andai, kalau misalkan Korea Utara Selatan perang beneran rudal di onin, berarti Bapak perhatiin dong. Ya sebenarnya saya nggak usah perhatiin. Kenapa? Begitu lower low ya saya stop loss, betul nggak? Nah pada saat terjadi lower low, ya kita lihat beritanya, kita ya nggak mungkin dong kita nggak baca berita, bener kan? Oh ini ada perang nih, gitu kan? Ya. Jadi kita paling nggak tahu sebenarnya kenapa kok udah sampai ke stop loss kita gitu ya? Iya. Ya kalau saya ada ya benar-benar saya tutup mata, tutup telinga gini ya intinya buat saya sendiri ya lower low saya bantai Pak. Seandainya gitu saya misalkan paling suka, nggak boleh Pak, tapi paling suka bukan berarti kasih profit loh ya. Ini untuk teman-teman investor nih, terakhir ya kita tunjukin chartnya dulu mungkin. Mau sesuka apapun ya pokoknya begitu saya lower low ya saya cut loss Pak. Benar nggak? Ya. Terus saya sukanya apa gitu kan? Ya tadi udah high, benar nggak Pak? Betul. Gitu. Ya. Nah, kalau ini berarti sudah membentuk higher high nih ya Pak untungnya BTPS ini ya? Sudah. Siap. Oke, ada yang mau tanyain lagi? Kita terbatas waktunya. Tadi backing, big cap udah, medium small cap udah. Ya, gini Pak Untung, mungkin untuk sesi hari ini udah dulu karena udah mau jam 11. Ini kan kita udah lebih setengah jam. Nah, untuk teman-teman Bapak Ibu investor yang join hari ini, sorry nih, mohon maaf kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih belum terjawab atau mungkin saham-sahamnya mungkin juga belum kita bahas karena kan waktunya terbatas. Ya mungkin kita nanti akan bikin sesi selanjutnya kalau memang peminatnya ini kan sepertinya cukup banyak nih. Gitu. Nah nanti kalau untuk slide presentasi atau mungkin recording video tadi juga banyak yang minta. Ya mungkin nanti kita bisa share ini melalui salesnya masing-masing ya mungkin kayak gitu. Sebelumnya saya sampaikan nih terima kasih Bapak Ibu yang udah join. Abis ini Bapak Ibu saya juga mau sampaikan bahwa setelah nanti Ibu close ini akan ada kuesioner mengenai terima ideas. Fitur baru kita dengan fitur ini nih Bapak Ibu bisa ngelihat update-update market nih kayak podcast, morning update, terus ada stock recommendation berdasarkan fundamental dan technicalnya. Terus kita juga ada market review gitu. Habis itu juga ada company update ya yang gampang banget. Mungkin Pak Glenn ini bisa ditunjukin nih di layar seperti apa sih Terima Ideas kita sekarang di aplikasi Terima. Jadi teman-teman bisa ngeliat ini semua nih. Kalau Bapak Ibu investor yang mungkin belum pernah coba, ini kita bikin tampilannya tuh kayak kita ngeliat Instagram gitu, sosial media kan. Informasinya juga bahasanya jauh lebih mudah dimengerti, kita simplifikasi, pokoknya
dengan membaca ini harapan kita pasti teman-teman investor bisa update terus lah berita-berita mengenai stock market gitu. Nanti teman-teman investor mohon bantuannya ya untuk diisi diisi reviewnya. Sama next 2 minggu lagi kita akan adain webinar lagi nih tentang technical analysis lanjutannya. Jadi mungkin kita akan di minggu berikutnya kita akan ngebahas langsung aja ke aplikasinya. Jadi kita bisa jawab lebih banyak mengenai pertanyaan-pertanyaan tentang saham dan teknik-teknik langsungnya. Kira-kira kayak gitu. Mudah-mudahan teman-teman investor nih semua dan teman-teman trader ini bisa dapat insight yang cukup baik lah hari ini gitu. Mungkin ada satu pepatah, 2 patah kata, Antung. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Kemudian juga kalau nanti diterima idea sendiri, kita ada beberapa yang kena stop loss, ya saya mohon maaf. Kenapa? Karena bukan saya yang menggerakkan market ya, bukan menggerakkan market. Jadi jangan sampai dari 10 kali yang kami rekomendasikan, 7 benar, 3 kena stop loss, terus waduh jadi ilfeel, nggak seperti itu gitu ya. Kenapa juga? Ya kita harus ingat juga teman-teman buat kalau kita masuk trading, apa sih fungsinya stop loss? Loss itu kan nggak enak, betul kan? Nah, maka dari itu harus, kenapa namanya stop loss itu seperti itu, Pak? Loss itu nggak enak, maka itu harus di stop ya. Nggak ada namanya stop profit ya. Profit itu enak kan? Makanya sebutnya apa? Take profit. Yeah. Take profit, benar kan? Nah itu ya. Ya, anyway, kalau yang untuk memang masuk ke pasar itu dengan untuk sebagai posisi trader, saya benar-benar minta untuk melaksanakan level stop loss-nya itu dengan disiplin. 5 tahun kita trading sejago apapun, menganalisa teknikal sejago apapun, kita bisa buat roadmap sejago apapun gitu. Tapi sekali kita kena swing ke bawah bearish market 2 bulan habis semua. Sayang banget. Di sini kita sama-sama untuk ngebangun disiplin itu. Ya, saya yang hari ini posisi saya sebagai pengajar lah kasarnya ya. Apakah saya benar-benar menjalankannya? Nah itu susahnya benar. Maka itu saya butuh partner buat saling mengingatkan gitu. Ini udah lower low loh. Better kasih sinyal cut loss gitu. Kenapa? Saya juga manusia biasa. Teori gampang, bener kan? Thank you semuanya. Jadi semua jangan lupa teman-teman dicek terus, terima ideasnya ya, karena technical analisisnya ini juga dari Pak Untung semua itu yang bikin, dan ada tim juga ada Glenn di sini. See you. Bye.